Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Habibul Ansori dengan NIM 20200510051. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tentang para diplomasi. Jadi pada video ini saya akan membahas tentang memahami konsep para diplomasi dalam hubungan internasional. Dalam perangkat tradisional, diplomasi merujuk pada hubungan antar negara berdaulat dalam rangka implementasi kebijakan luar negeri, terutama dalam hal pembentukan perdamaian dan penyelesaian konflik. Kalau pada umumnya kita sering mendengar tentang diplomasi itu hubungan antar negara dengan negara seperti itu, tapi ternyata tidak hanya itu, ada para diplomasi. Jadi hubungan antara suatu daerah dengan negara lain. Jadi dalam diplomasi itu ada juga hubungan antara individu dengan negara. Jadi bukan hanya negara dengan negara saja. Nah, dan salah satunya nih para diplomasi, seperti yang saya katakan tadi, hubungan antara daerah dengan negara yang lain. Nah, dalam pelaksanaannya, proses diplomasi secara tradisional juga selalu patuh pada kerangka yang terperinci, mulai dari pembukaan, manajemen konflik atau permasalahan, informasi dan komunikasi, negosiasi internasional, kebijakan perlindungan, serta kontribusi pada tata tertib internasional. Semua tahapan ini dilakukan dalam kerangka formal kenegaraan. Namun, konsep diplomasi ini terus mengalami perkembangan hingga menyebabkan pergeseran makna. Jadi, sejak tahun 1960, pada awal Perang Dingin, nilai dasar diplomasi bergeser dari sifat formal dan kenegaraan menuju konsep yang lebih luas. Diplomasi secara modern pasca 1960-an tidak lagi merujuk pada aktivitas hubungan internasional yang dilakukan oleh negara melalui perwakilan diplomat resminya saja. Nah, namun diplomasi juga dapat digunakan untuk menyebut interaksi internasional yang dilakukan oleh aktor hubungan internasional bukan negara, seperti yang saya jelaskan tadi. Karena faktor pemerannya tidak lagi hanya negara, maka tujuan dari diplomasi sendiri juga berkembang menyesuaikan kepentingan. Para pelaku bisnis internasional misalnya memanfaatkan diplomasi sebagai sarana pengembangan pasar. Jadi para pelaku bisnis ini bisa melakukan diplomasi atau bekerja sama dengan negara-negara lain, seperti itu. Sementara para kelompok kepentingan memanfaatkan untuk memperjuangkan kepentingan mereka seperti lingkungan, kesehatan, sanitasi, bahkan pendidikan. Begitu juga organisasi internasional maupun regional yang memanfaatkan diplomasi sebagai sarana memperbaiki tatanan hubungan dan norma internasional. Jika dilihat lebih jauh, diplomasi modern menempatkan para pelaku diplomasi bukan negara ini pada posisi penting dalam hubungan internasional. Mereka turut diperhitungkan dalam pengambilan kebijakan internasional. Bahkan, mereka pun kerap menjadi rekan negara dalam berdiplomasi. Institusi-institusi internasional ikut bermunculan dan mengambil perannya masing-masing. Organisasi tingkat regional, internasional, organisasi non-profit, serta perusahaan multinasional memiliki posisi yang kuat dalam berdiplomasi dengan negara, serta dapat mempengaruhi kebijakan dalam dan luar negeri suatu negara itu. Nah, dalam hal ini, pemerintah mempertinggi hak dan peran individu dalam melakukan diplomasi. Pemerintah juga memperluas aspek pembahasan dalam diplomasi di luar perdamaian dan resolusi konflik, yakni juga mencakup aspek kesehatan, pendidikan, wanita, ketenagakerjaan, dan sebagainya. Perkembangan pengertian diplomasi ini tentu memberikan dampak yang luas dalam khasanah ilmu hubungan internasional, baik secara teori maupun praktis. Kajian-kajian mengenai diplomasi modern juga terus berkembang. Nah, diplomasi modern memunculkan adanya multi-thread diplomasi, total diplomasi hingga para diplomasi. Perkembangan diplomasi ini senantiasa menyesuaikan diri dengan situasi global yang semakin terintegrasi
terintegrasi dalam berbagai aspek yang kompleks. Kemudian Indonesia sendiri juga mengembangkan pengertian diplomasi melalui Undang-Undang Pasal 37 tahun 1999. Dalam UU Pasal 37 1999 itu disebutkan bahwa pelaku hubungan internasional meliputi pemerintah di tingkat pusat dan daerah atau lembaga-lembaganya, lembaga negara, badan usaha, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau warga negara. Nah, konsep ini juga diasumsikan bahwa negara membagikan tugas pokok diplomasinya. Neves dalam sebuah jurnal terkait para diplomasi mengungkapkan bahwa globalisasi mendorong pergeseran dari makro regionalisme menjadi mikro region atau yang disebutnya sebagai peran diplomasi, di mana peran diplomasi oleh pemerintah pusat kini mulai diambil alih oleh pemerintah daerah dan para aktor lokal yang saling bekerjasama dengan daerah lain dalam ranah hubungan internasional. Jadi para diplomasi dinilai lebih efektif. Kenapa? Karena memiliki pemahaman yang mendalam terhadap masyarakatnya. Nah, dengan demikian, aktivitas hubungan internasional yang dijalankan difokuskan pada pengembangan daerah dari berbagai faktor. Nah, setelah kita membahas panjang sejarah yang tadi, apa sih pengertian para diplomasi? Jadi, para diplomasi itu, pengertian diplomasi itu menurut Ivo Bohacek dan Soldatos adalah aktivitas yang merujuk pada hubungan internasional yang dilakukan oleh institusi subnasional, regional, maupun lokal untuk kepentingannya. Konsep para diplomasi pada dasarnya adalah bentuk sinkronisasi kepentingan semua aktor hubungan internasional dalam suatu negara. Tujuannya itu beragam, seperti yang pertama, peningkatan pemahaman dan kesadaran aktor subnasional dalam diplomasi. Nah, yang kedua, untuk penguatan kapasitas dan kapabilitas aktor subnasional. Ketiga, meningkatkan rasa tanggung jawab dan kepentingan bersama dalam keselarasan. Dan yang keempat, memaksimalkan proses pencapaian kepentingan daerah, hak daerah, dan potensi daerah dalam berbagai bentuknya. Lalu, contoh kegiatan para diplomasi yang dapat dilakukan pemerintah daerah. Contohnya ada 4. Yang pertama, pembentukan sister city. Yang kedua, FDI atau Foreign Direct Investment. Nah, yang ketiga, pembentukan proyek bersama. Dan yang keempat, pengiriman delegasi. Lanjut untuk tipe para diplomasi. Para diplomasi juga ke dalam 3 tipe, meliputi yang pertama, transborder para diplomasi. Nah, para transborder para diplomasi ini terjadi pada suatu hubungan diplomasi yang dilakukan oleh aktor subnasional yang berbatasan langsung secara geografis. Nah, kedua, transregional para diplomasi. Yang ini terjadi ketika hubungan diplomasi dilakukan oleh aktor subnasional yang berbeda negara dalam satu kawasan, namun tidak berbatasan langsung. Nah, yang ketiga, global para diplomasi. Global para diplomasi merupakan hubungan diplomasi antar aktor subnasional yang berasal dari kawasan yang berbeda. Lanjut, peran aktivitas para diplomasi dalam regionalisme. Kegiatan para diplomasi yang berlangsung pada tataran regional berupa peran atau manfaat. Peran atau manfaat para diplomasi dalam regionalisme berupa penguatan cohesiveness. Yang kedua, social cohesiveness. Yang ketiga, economic cohesiveness. Yang keempat, politic cohesiveness. Dan 5, organizational cohesiveness. Lanjut untuk upaya peningkatan kapasitas dan kapabilitas para diplomasi. Pertama, pembentukan regulasi yang kontributif. Yang kedua, pemberdayaan dan advokasi terhadap aktor subnasional. Ketiga, komunikasi dan dialog intensif antara aktor nasional dan subnasional. Yang keempat, kebijakan pusat dan daerah mampu menumbuhkan self-enforcing. Nah, yang kelima, mengurangi gap atau jarak antara kebijakan dalam politik luar negeri dalam kebijakan pemerintah daerah. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.